Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik aja dan sehat terus ya. Oh iya, selama pandemi COVID ini gimana nih kegiatan sehari-harinya? Semoga yang kerja tetap semangat dan selalu dilindungi. Buat yang masih belajar pun, dengan jadi mahasiswi atau pelajar, tetap semangat, jangan ngeluh sama tugas-tugas. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya selaku mahasiswi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan sedikit menjelaskan nih tentang teori psikologi humanistik. Sebelumnya ada yang tahu nggak psikologi humanistik itu apa sih? Nah, kalau belum tahu, simak baik-baik video ini, jangan di skip ya. Check it out. Definisi psikologi humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Intinya adalah memanusiakan manusia. Sejarah psikologi humanistik. Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Kehadiran psikologi humanistik muncul sebagai reaksi atas aliran psikoanalis dan behaviorisme, serta dipandang sebagai kekuatan ketiga dalam aliran psikologi. Abraham Maslow adalah tokoh yang mempopulerkan psikologi humanistik. Tujuan teori psikologi humanistik adalah membawa manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Kekurangan teori psikologi humanistik: yang pertama, pengujiannya yang tidak mudah. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Kelebihan teori psikologi humanistik: yang pertama, mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humoris. Yang kedua, terciptanya suasana yang saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, peran aktif peserta didik. Yang keempat, sifatnya membentuk kepribadian siswa sesuai potensi. Yang kelima, melatih guru menerima siswa padanya. Tahapan penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, pengajar menjelaskan topik yang akan dipelajari. Yang kedua, pengajar membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Yang ketiga, pengajar memberi lembar kasus yang terkait dengan topik yang dipelajari. Yang keempat, peserta didik diminta membaca kasus dan mengerjakan tugas yang terkait dengan persepsi dan solusi terhadap kasus. Yang kelima, peserta didik diminta untuk mendiskusikan hasil pekerjaannya dalam kelompok kecil masing-masing. Yang keenam, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam kelas dan minta kelompok lain untuk memberi tanggapan. Bisa dilihat pada gambar ini ada murid yang sedang berdiskusi. Nah, di sini peserta didik ini lebih proaktif ya, dan pengajar hanya menjadi pengawas saja pada proses ini, gitu. Nah, pada saat itu kita bisa saling berbagi tanggapan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya dan berbagi bertukar pikiran untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah tersebut. Nah, udah nonton videonya sampai habis kan? Gimana? Semoga bermanfaat ya. Relate banget kan di kehidupan sehari-hari kita tentang yang sebenarnya kita nggak sadar kita pakai teori itu. Nah, pada saat kita ngebahas-bahas di guru BK, biasanya guru BK lebih paham nih tentang teori ini, teori kebebasan. Intinya adalah memanusiakan manusia. Semoga bisa diterapin di kehidupan sehari-hari ya, bisa jadi bahan acuan buat pembelajaran juga. Semoga bermanfaat buat kedepannya. Good luck buat semua, tetap semangat, stay safe. Assalamualaikum.